Halo Sobat IPS dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih dengan saya di channel Pak Maim. Gimana sih kondisi sobat? Masih dalam keadaan prima kan? Pastinya dong. Oke, daripada kalian bimbang karena mikirin si dia yang gak tahu ada apa enggak, mending kita belajar bersama Pak Maim. Siap? Check it go. Nah, sebelum mulai pembahasannya, silahkan like, share, dan subscribe ya teman-teman, biar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang tema 2, keberagaman lingkungan sekitar. Nah, Sobat IPS, kalian pasti kan pernah mendengar istilah lingkungan? Nah, sebenarnya apa sih lingkungan itu? Nah, lingkungan bisa dikatakan sebagai segala sesuatu di sekitar makhluk hidup, baik hidup ataupun tak hidup, yang mempengaruhi kehidupan. Misalkan, saat kalian lapar, kalian pasti makan. Nah, makanan yang kalian makan adalah komponen di luar diri kalian pribadi. Artinya, itu adalah lingkungan, di mana makanan tersebut sangat dibutuhkan oleh kita untuk mempertahankan kehidupan. Oke, kita sedikit intermezzo ya Sobat IPS, walaupun tidak jauh-jauh amat sih sebenarnya keluar jalurnya. Nah, apakah kalian tahu dan pernah kepikiran sih sebenarnya kira-kira bumi yang kalian tinggali ini, bukan kalian sebenarnya ya, kita ya, termasuk saya di sini. Nah, udah berapa lama sih bumi itu ada? Dan sejak kapan bumi itu ada? Apakah bumi itu akan berakhir? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Nah, sobat, sebenarnya pertanyaan yang tadi itu mungkin banyak loh orang di muka bumi yang memikirkannya. Tapi catatan ya, itu mungkin. Nah, sebenarnya ada seorang ilmuwan yang memikirkan itu dan mengemukakan sebuah jawaban di mana katanya bumi itu ada awal pembentukannya, kemudian kemungkinan besar ada akhirnya. Berarti apakah mungkin sebenarnya bumi ini ada yang menciptakan dan nanti akan ada loh yang menyelesaikannya? Ya, itu nanti kalian pikirkan aja sendiri ya jawabannya. Oke sobat? Tapi sebenarnya secara teori mungkin gak sih kita bisa menghitung usia bumi? Awalnya para ilmuwan sendiri kesulitan tuh dalam menentukan usia bumi. Tapi dengan adanya kemajuan di bidang geologi, ditemukanlah alat yang dapat melihat usia batuan. Nah, usia batuan tertua yang ditemukan itu berusia kira-kira 4,2 miliar tahun yang lalu. Artinya umur bumi sudah pasti lebih tua daripada umur batuan itu, bener kan ya? Makanya sekarang kita akan ngebahas tentang 4 zaman pembabakan sejarah berdasarkan zaman geologi. Yang pertama, zaman Arkaikum atau Arkeozoikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi belum stabil, suhu bumi masih sangat tinggi, dan tanda-tanda kehidupan belum muncul. Yang kedua adalah zaman Primer atau Paleozoikum. Pada zaman Paleozoikum ini atau zaman hidup tua telah berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan yang ditandai dengan kemunculan makhluk hidup berupa organisme bersel satu. Organisme bersel tunggal tersebut kemudian berkembang menjadi organisme multiseluler. Organisme invertebrata mulai muncul pada zaman ini. Contohnya adalah ubur-ubur, koral, cacing, dan beberapa hewan laut lainnya. Beberapa tumbuhan paku juga sudah mulai bermunculan di zaman ini. Yang ketiga adalah zaman sekunder atau Mesozoikum. Pada zaman Mesozoikum atau sering juga dikenal dengan zaman hidup pertengahan yang sudah berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu.
Pada zaman ini muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini dikenal juga dengan zaman reptil. Pada masa ini, terjadi kepunahan massal yang diakibatkan oleh adanya tabrakan meteor yang memusnahkan sebagian besar reptil raksasa tersebut. Yang keempat adalah zaman hidup baru atau Neozoikum. Pada zaman hidup baru dapat dibedakan menjadi dua zaman, antara lain yang pertama zaman tersier dan yang kedua zaman kuarter. Pada zaman tersier terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, dinosaurus telah punah dan mulai berkembangnya jenis binatang menyusui atau sering kita kenal dengan sebutan mamalia. Sedangkan pada zaman kuarter, di mana pada masa ini manusia sudah mulai ada. Sehingga pada zaman kuarter adalah masa-masa terpenting bagi kehidupan manusia. Nah, zaman kuarter itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zaman Pleistosen atau dikenal juga dengan zaman es. Kenapa? Karena pada masa Pleistosen ini kutub meluas sampai ke kawasan benua-benua di dunia. Nah, fase ini kurang lebih bertahan sampai 600.000 tahun yang lalu. Yang kedua adalah masa Holosen. Nah, pada zaman ini berlangsung kurang lebih sekitar 20.000 tahun sampai dengan sekarang. Nah, yang terpenting pada masa ini adalah munculnya Homo sapiens atau spesies manusia cerdas yang memiliki karakteristik seperti manusia pada masa kini. Jadi kesimpulannya, sebelum adanya masa kini, pasti sebelumnya akan melewati masa-masa terdahulu yang nantinya akan menjadi catatan sejarah yang dapat kita pelajari setelahnya. Lingkungan mengalami perkembangan dari masa ke masa, hingga sampai saat di mana kita berada saat ini. Nah, Sobat IPS, mungkin itu saja dulu ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kritikan atau saran, silahkan isi di kolom komentar ya Sobat. Terima kasih telah menonton.